Tapi gemetaran bukan karena gugup. Karena dari tadi. Ya, ini gemetarannya karena dari tadi nahan perut. Biar rata. Biar rata. Ya. Oke, topik kita malam hari ini apa ya? Topik kita malam hari ini menarik. Ini selalu jadi. Tapi mukanya kayak nggak menarik. Yang pasti topik kita bukan soal percintaan malam hari ini. Jadi sebenarnya ayat yang tadi itu yang tidak baik seorang diri itu agak nggak relevan ya. Iya. Cuman cari penghubung aja sih sekarang. Bukan modus kan ya? Ya, topik kita pada malam hari ini tentang who do you think you are? Atau kita terjemahan bebasnya Kamu pikir kamu siapa? Ya, lu pikir lu siapa? Siapa kamu? Aku kah? Iya, menurutmu kamu siapa? Ini mau jawaban yang alkitabiah atau yang biasa? Ya, menurut kamu menilai dirimu tuh orang yang seperti apa? Ya, saya menilai diri saya pribadi yang sangat dikasihi Yesus. Gak usah talk show lagi, kayaknya langsung aja. Yang alkitabiah aja. Jadi yang saya ya dikasihi keluarga. Kamu tanya balik dong. Nah, sekarang aku tanya balik nih, kalau menurut Septi ini mikir dirinya apa? Gak bisa jadi wartawan. Kalau menurut saya, satu orangnya cantik, baik hati, perhatian, ya kan? Oh, suka menabung, tapi penakut takut kalau ke WC sendirian malam-malam. Oh, itu kayak pengurus KGC itu ya, ada tuh. Ada ya? Yang Siapa? takut ke WC. Siapa? Jangan nanti malu orangnya. Oke. Paling enggak dari talk show kita malam hari ini, kita pengen kita yang semua hadir di sini ngerti gitu ya pentingnya memiliki gambar diri yang benar seperti itu. Terus yang kedua apa lagi? Kulihat contekan dulu. Selain ngerti pentingnya untuk memahami memiliki gambar diri yang benar, berikutnya apa? Cuma HP dilepas lama. casingnya. Ini ketutup mereknya, karena nggak endorse. Jadi tujuan yang kedua itu jemaat memiliki kepercayaan yang benar tentang dirinya. Ya, atau paling tidak termotivasi untuk mencari tahu ya, atau dan menemukan identitas dirinya di dalam Kristus. Ya, paling enggak itu dua sasaran dari talk show kita malam hari ini. Dan boleh diperkenalkan? Ya, pembicaranya tentu seperti talk show sebelumnya ini pembicaranya pasti sangat berkualitas. Qualified di bidangnya. Nah, jadi pembicaranya sebenarnya tidak asing lagi ya buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti camp. Jadi pembicaranya didatangkan langsung dari Jakarta. Ya, Kak Joel Jeffrey Manalu MTH. Beliau kelahiran Tahutung 11 Agustus 1977. Terus memang pembicara ini anak muda benar saya. Soalnya dia gaul. Ya, gaul. Pengalaman CV-nya itu semua menyangkut konseling anak muda, pernah jadi ketua di Biro Bethel Empowering Center. Bukan pernah, sedang menjadi ketua di Biro Bethel Empowering Center. Jadi tempat di situ ada modul-modul untuk camp ya. Kemarin kami sempat dulos dan disponsori sama Biro Bethel Empowering Center. Terus sekarang beliau menjabat sebagai wakil GBI Victoria Park di Tangerang. Sekaligus juga Ketua Pemuda Badan Musyawarah dan Kerjasama Antar Gereja Nasional. Untuk pendidikan sendiri S2, tidak biasa. S1-nya di STT Bethel Indonesia Jakarta tahun 2000.
S2-nya sama STT Betel Indonesia Jakarta tahun 2013. Dan konsultasinya memang soal konsentrasinya soal konseling. Satu keluarga, anaknya 3, istri 1. Oke. Ya, kita panggil aja ya, kayaknya ya. Atau dulu. Tadi soalnya dibilang katanya bakal berkat dulu baru talk show. Talk show dulu ya. Oke. Oke, langsung saja panggilkan jadi garing ya. Ya, nanti diedit di YouTube ini nggak masuk. Ya, kita panggil aja ya, sama-sama ya teman-teman yang minta bantuan. Kak Jo yang mana lu? Selamat malam Kak Joel. Malam, selamat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di KJC Palangkaraya. Ya, terima kasih juga buat undangannya. Dan malam ini bisa ketemu orang-orang muda yang luar biasa. Dipanggil Kak Joel atau Bang Joel? Panggil Kak boleh, panggil Bang boleh. Jangan panggil Om. Ya. Enaknya kita panggil Kak aja ya. Ya. Kak Jo. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Jo ini bukan yang pertama kali di sini. Bukan yang pertama kali untuk beberapa anak KJC khususnya yang sudah mengikuti Dulos Camp. Jadi tahun 2015 kemarin memang sempat jadi pembicara ya di Dulos Camp, dan waktu itu beliau menyampaikan materi soal gambar diri. Ya. Ya. Jadi hampir sama kayak tapi kita malam hari ini juga ya. Saya kasih kesempatan ngomong. Ya, topiknya tentang gambar diri dan menarik sekali memang kalau berapa kali saya pribadi pernah beberapa kali ikut camp ya. Dan memang selalu komposisi campnya itu apabila ada materi salah satunya tentang gambar diri. Nah, bisa nggak Kak Jo jelaskan sedikit mengapa gambar diri ini penting dan secara Alkitab dianggap penting dan gereja juga menganggap penting bagi kita anak muda? Ya, salah satu masalah terbesar yang dialami anak muda itu selalu berusaha menemukan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Jadi itu problem yang terbesar dan ini jadi akar sebenarnya dari banyak masalah yang dihadapi orang-orang muda. Nah, Alkitab mengatakan di Amsal 23 ya, ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa seperti orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Jadi gambar diri ini menjadi penting karena kita akan menjadi orang seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apa yang kita percaya tentang diri kita. Jadi dasarnya gambar diri menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu yang saya pikir menjadikan topik ini ataupun tema ini menjadi tema yang selalu ya pas untuk orang-orang muda tentunya. Intinya kesuksesan itu pun bisa diraih kalau seseorang tuh punya pandangan yang benar tentang dirinya gitu ya Kak? Iya betul, jadi pandangan tentang dirinya akan menentukan dia sukses atau gagal. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia memandang dan melihat dirinya. Tidak hanya situasi-situasi sekitarnya mendukung seperti itu ya? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi itu menentukan ya, menentukan turut andil dalam membangun gambar diri seseorang. Jadi seperti apa dia melihat dirinya, melihat ya masa depannya juga ya itu faktor-faktor yang ya menentukan juga sebenarnya lingkungan tersebut. Kan kalau kita belajar firman Tuhan dibilang gambar dirinya manusia, semua manusia itu sudah rusak karena sudah jatuh dalam dosa. Mungkin Pak Jo bisa jelaskan proses pemulihan gambar diri untuk setiap kita itu seperti apa? Apakah ada waktu tertentu atau seperti apa prosesnya? Ya, semenjak kita jatuh dalam dosa, kita akhirnya mengalami kerusakan, ya, citra Allah, ya kan? Karena memang kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Tetapi dosa merusak hal tersebut. Nah,
bagaimana menjadi proses ini menjadi gambar itu pulih kembali, itu kira-kira yang dimaksudkan Septi ya, supaya gambar ini pulih kembali. Nah, seseorang harus menyadari bahwa dia mengalami gambar diri yang salah tentunya, yang rusak. Dimulai dari kesadaran, orang akan berusaha untuk menemukan yang benar. Selama dia tidak tahu mana yang benar, maka dia akan selalu berpikir bahwa apa yang dia hidupi itu benar. Selama dia tidak tahu yang sesungguhnya, yang original, maka yang palsu dia selalu akan pikir itu yang benar. Jadi harus dibukakan dulu, dibawa kepada pengertian bahwa ini loh, ya, gambar diri yang benar itu seperti ini, konsep diri yang benar itu seperti ini. Sehingga dari situlah titik awal, titik tolak seorang bisa melangkah untuk menemukan gambar dirinya yang benar. Kirain mau nanya. Kalau kita, kalau Kak Jo cerita pengalaman Kak Jo pribadi sebelum mengenal Tuhan, seperti ya, sebelum mengalami pemulihan gambar diri, dan setelah diproses oleh Tuhan sampai akhirnya menemukan identitas diri dalam Tuhan. Mungkin kalau misalkan cerita pengalaman pribadi itu bisa mungkin lebih masuk ya ke teman-teman. Mungkin bisa ceritakan. Oh iya, ini cerita pengalaman pribadi ya. Iya. Benar sekali bahwa memang kita akan membagikan apa yang ada pada kita. Ya. Dan saya sendiri memang lahir dan besar dalam keluarga Kristen. Papa saya itu seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tetapi bukan berarti saya menjadi seorang anak pendeta hamba Tuhan, saya langsung punya gambar diri yang benar. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang ternyata setelah saya mengerti kebenaran, bertumbuh menjadi dewasa, saya melihat, oh ya, ternyata hal-hal ini yang saya selama ini percaya itu hal yang salah. Nah, orang tua saya itu dibesarkan ya bukan oleh bapaknya sendiri karena umur 3 tahun, kakek saya sudah meninggal. Jadi orang tua saya dididik, dibesarkan oleh keluarga yang tidak punya pola asuh yang baik tentunya. Karena dia berpindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dan dia justru lebih sering merasa dia dieksploitasi, dipekerjakan dari kecil, jadi tidak dididik dengan baik. Sehingga latar belakang ini pun ternyata juga ya menjadi ya, hal yang penting, dimana ketika orang tua saya mendidik saya, ya dididik dengan banyak tuntutan. Harus begini, harus begitu, ya harus seperti ini. Jadi semua serba dituntut. Apalagi saya anak pendeta. Anak pendeta itu kan harus serba apa? Serba baik. Ya enggak? Kita berantem harus ngalah. Anak pendeta loh, jadi macam-macam gitu kan. Menderita sekali kan gitu kira-kira. Pokoknya dibully terus ya. Kita mau lawan anak majelis, kita kan nanti kabur lagi bapaknya kan gitu kan. Akhirnya apa? Aduh ngalah aja deh gitu ya. Dan ada perasaan minder. Karena orang tua saya dan kami besar dalam keluarga yang banyak kekurangan secara materi. Ya, saya dengan mama saya dan orang tua suka kerja di sawah orang untuk bisa dapat duit, untuk bisa hidup. Memang dibesarkan dalam keterbatasan secara ekonomi. Sehingga apa? Itu membuat saya juga menjadi orang yang minder. Waktu saya kuliah, saya tidak punya keberanian duduk di depan. Saya selalu mencari tempat yang di belakang. Ya. Saya tidak punya keberanian untuk bertanya karena perasaan minder tersebut. Pegang mic seperti ini, itu udah gemetaran duluan. Suara dari yang jelas sampai nyaris tak terdengar. Karena apa? Takut, minder. Gitu. Jadi itu yang saya alami. Saya bertumbuh di dalam banyak tuntutan. Karena orang tua saya hamba Tuhan, saya dituntut harus jadi seperti ini dan itu. Terus ada perasaan minder karena ekonomi keluarga yang tidak baik. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu dan saya menyadari menemukan bahwa siapa diri saya dalam Tuhan, ya, dan saya melihat seperti Tuhan melihat. Bahkan Mazmur 139 berkata betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kejadianku. Jadi kejadian kita jadi dahsyat. Kita jadi manusia seperti sekarang ini aja itu sudah dahsyat. Dan akhirnya perlahan terus menerus sambil kebenaran itu ya menerangi kehidupan saya, dan akhirnya saya melihat dan menemukan bahwa diri saya ternyata pribadi yang spesial, pribadi yang berharga, pribadi yang unik, ya, dan pribadi yang sangat menarik buat Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tadi kakak sebutkan
anggapan-anggapan yang salah yang kakak pegang selama ini, tapi setelah kebenaran itu kakak terima, itu diubahkan, dibarui gitu ya. Anggapan-anggapan saya cuma konfirmasi aja soal mungkin karena dari keluarga yang kurang mampu, saya orang miskin, saya gitu kan. Saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu, saya nggak boleh ini, seperti itu kak ya. Jadi itu yang menghalangi untuk bisa maju. Betul. Jadi ada perasaan bertanya dalam diri, mungkin nggak saya bisa berhasil ya? Mungkin nggak saya bisa kuliah nanti ke Jakarta dan lain-lain karena melihat keterbatasan itu. Ya, jadi ada keraguan, ya, ada ketakutan di dalam diri saya. Bisa nanya ya? Kan kami janjian komposisinya 60-40, bayarannya beda. Oh gitu ya? Honornya beda ya? Iya. Nah ini kak, saya agak tertarik sedikit kan tadi sempat dibilang memang latar belakang, lingkungan juga berpengaruh ya, cara kita melihat diri kita. Sementara lingkungan sekarang, media terutama, itu memborbardir iklan di sosial media itu, misalnya standar seseorang untuk cantik. Kalau cewek harus putih, tinggi, langsing, kayak Mihun. Nah, kita posting artis posting foto di sosial media itu banyak iklannya, iklan pemutih, pelangsing, peninggi, banyak ya. Jadi kita ini memang dari awal sudah disetting kalau dunia itu seolah-olah mau menyeting kita gambar diri sesuatu yang sempurna menurut dunia adalah seperti ini. Sementara bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tahu kebenaran meresponi hal-hal yang seperti ini? Oke. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita terus-menerus ya melihat apa yang ditawarkan oleh dunia ini, termasuk iklan-iklan kecantikan, ya iklan-iklan yang ya, diberikan untuk menunjukkan bahwa ini loh seorang pria yang ideal itu seperti ini, ya perutnya harus six-pack kan begitu kan? Ya. Sementara kita one pack kan gitu kan? Ya, sehingga orang tujuannya olahraga fitness pun itu bukan buat sehat. Tetapi karena apa? Ini supaya dia ya menjadi seperti yang diiklankan, ya dikatakan sebagai figur yang gambar dirinya ataupun ini orang yang ideal seperti ini. Wanita-wanita juga begitu, ya dengan kulit yang putih, ya sehingga ada yang suntik vitamin kalau duitnya kurang, putihnya tanggung setengah doang kan gitu kan. Jadi putih hitam gitu ya. Yuk tangannya kok putih tapi kaki masih hitam, masih proses gitu ya. Karena Pak duitnya belum cukup kan gitu. Ya jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ya apa yang terjadi di sekitar kita itu mempengaruhi cara kita juga berpikir, cara kita juga bertindak, cara kita melihat diri kita. Ya, karena itulah pentingnya kenapa sebenarnya orang-orang muda itu dibawa untuk mengenal kebenaran. Ya, ini yang saya katakan tadi. Selama kita tidak kenal kebenaran, ya kita mudah dieksploitasi, dipalsukan. Hal-hal yang palsu kita pikir kebenaran. Tetapi kalau Anda sudah tahu kebenaran, dulu waktu zaman handphone ya Samsung, kalau saya tidak salah yaitu Note ya. Dulu ada replikanya. Dan orang sulit membedakan mana yang asli, mana yang replika. Karena apa? Kenapa sulit? Karena dia nggak punya yang asli. Tapi kalau orang punya yang asli, dia cuma apa yang dia lihat, nah ini replika nih. Karena dia punya yang aslinya, originalnya. Sehingga apa? Dia mudah menentukan. Kalau kita nggak punya, kita pikir ini asli. Nah sama. Karena itu kenapa kebenaran terus disampaikan. Karena kebenaran itu menjadi ya cara di mana semua kepalsuan dunia ini, semua hal-hal yang salah dari dunia ini yang ditawarkan kepada kita bisa diperbaiki. Jadi itu prinsip yang kuat yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ya memang berpenampilan harus juga ya kalau tidak berpenampilan pun ya kita bisa jadi batu sandungan. Ya, makanya saya kadang-kadang kalau khotbahnya anak muda ya kayak anak muda ya kekinian lah kira-kira begitu kan ya dengan bahasa kekinian ini relevan kan ya, tetapi pun ya harus juga melihat kaidah-kaidah yang Alkitab katakan supaya tetap jadi berkat ya, begitu. Tapi tidak boleh ya kak ya menilai diri kita itu berdasarkan penampilan kita atau prestasi yang kita raih, jadi itu yang apa ya jadi identitas diri kita. Memang soal gambar diri ini ada dua ekstrim. Ada ekstrim kanan, itu orang-orang yang terlalu percaya diri ada.
ya, ada yang minder. Gitu. Kalau orang yang percaya diri, kenapa dia percaya diri? Kenapa dia begitu? Karena dia punya sesuatu. Contohnya dia pintar, ya, dia punya kecantikan, ataupun dia punya ya kemampuan, status. Itu bisa membuat orang menjadi apa? Punya kepercayaan diri yang berlebihan. Ya, padahal Tuhan kan tidak suka juga kalau kita apa? Menjadi orang-orang yang sombong. Sebenarnya yang paling penting bukan percaya diri sih menurut saya, percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita ada di tempat yang tepat. Ya, ada yang minder karena apa? Nggak punya, kurang. Sebenarnya ada juga yang dia punya tetapi tidak seperti yang dimiliki orang lain. Nah itu tadi, badannya mungkin ya tidak ideal seperti yang di iklan-iklan, ya kulitnya juga tidak seperti yang di iklan, padahal dia punya kulit yang sebenarnya Tuhan yang memberikan itu. Ya kan, Tuhan yang menciptakan. Jadi dua ekstrim ini yang harus dibenahi juga. Kalau kita percaya diri karena menjadikan kita sombong, dan minder menjadikan kita jadi orang-orang yang tidak berprestasi. Ya, itu yang harus juga dibawa kepada ya hal yang benar. Jadi yang dari ekstrim kanan dan kiri itu dibawa ke tengah. Seperti yang Tuhan mau. Tanya? Ya, Oke. contekan dulu. Contekan dulu. Teman-teman nanti juga punya kesempatan untuk bertanya pada sesi kedua ya, setelah kita break nanti. Jadi siapkan mulai dari sekarang kalau ada hal-hal yang tiba-tiba teringat dan mau ditanya kepada narasumber malam hari ini, bisa secara langsung, bisa juga nanti di kertas yang dibagikan tadi sama Asyar ya, teman-teman. Oke? Oh, pada tidur ya ini? Oke? Oke. Katanya Kak ada kaitan antara masalah emosional seseorang dengan gambar diri yang salah. Itu apakah benar seperti itu Pak? Ya, tadi Septi bilang takut ya. Iya, Kalau benar. pergi ke WC. Itu bercanda aja sih Kak. Oh, bercanda aja ya. Oh, ya. Memang ada orang-orang yang karena mereka punya gambar diri ataupun pemahaman diri yang keliru ya, yang sudah ditanam di pikiran mereka sehingga mempengaruhi tindakan mereka, sikap mereka. Seperti tadi ada orang di tempat tertentu dia takut karena dari kecil ditakut-takutin. Awas lo ya. Ya, anak saya sendiri kan masih kecil-kecil. Kadang-kadang takut loh, kenapa dia takut? Oh ternyata apa? Sama ponakan, sama ya, tante-tantenya ditakut-takutin. Jadi karena itu ya ketika mereka di tempat tertentu ya mereka menjadi begitu takut dan khawatir. Dan sama kalau kita ya gambar diri kita salah, sehingga apa? Kita juga tidak punya semangat untuk maju. Ya, secara emosi gairah kita untuk maju itu akhirnya apa? Terbendung, tertahan. Ya karena situasi. Nah katanya itu kutu, ya kecil. Tapi dia punya kemampuan untuk melompat itu 300 kali tinggi tubuhnya. Ya kutu sih nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya ya. Tapi buat kutu sendiri 300 kali itu kan tinggi. Ya. Tetapi ketika 2 minggu si kutu ini ditaruh di dalam sebuah kotak korek api, dan setiap dia loncat ada kotak korek api yang menahan. Setiap dia loncat ada kotak korek api yang menahan. Dan setelah 2 minggu dia dikeluarkan dari kotak korek api itu, ternyata apa yang terjadi? Dia akhirnya hanya meloncat sebatas kotak korek api tersebut. Ya, nggak ada daya juangnya lagi, nggak ada semangatnya lagi. Ya, padahal dia punya potensi yang lebih dari itu, tapi sudah dibatasi oleh saya cuma bisa melompat sebatas kotak korek api ini. Dan dalam hidup kita juga begitu. Kenapa banyak orang secara emosional juga mereka tidak punya gairah, nggak punya semangat, belum berjuang sudah kalah duluan. Ini masukin lamaran, bukannya yakin diterima, aduh ditanya sama resepsionisnya, Mbak yang diterima berapa orang ya? 3 orang Bu. Mbak, Mas, yang daftar 257, ya elah, gitu. Nggak bakal masuk deh. Ya udah ikut ujian, ikut, ya. Pas udah dengar pengumuman, ya pengumuman namanya enggak benar kan, saya bilang juga nggak masuk gitu kan. Jadi sebelum bertanding, ya sudah menyerah. Secara emosi juga, ya akhirnya apa? Tidak punya daya juang yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan.
ya menjadi pecundang, ya belum bertarung sudah kalah, kira-kira begitu. Kalau Kakak bilang tadi perlu kita untuk tahu kebenaran itu Pak ya. Nah kalau misalkan kondisinya tidak ideal, oke, misalkan di dalam keluarga, di rumah, orang tua seperti Kakak bilang nuntutnya kamu tuh gini ya, kamu tuh gini, kamu tuh gini, bukannya memotivasi atau menerima kondisi anaknya misalkan apa adanya, tapi banyak tuntutan gitu. Terus mungkin di lingkungan sekolah juga tidak ada dapat dukungan seperti itu. Mungkin di lingkungan yang lain juga tidak mendapat dukungan untuk tahu yang benar. Sebenarnya salah satu fungsi gereja juga kayak untuk bisa membawa seseorang itu menemukan siapa dirinya di dalam Tuhan. Kalau yang di dalam gereja juga kumpul semua orang-orang yang seperti itu, misalnya orang-orang yang ya tidak saling mendukung untuk menemukan dirinya di dalam Kristus, itu kan pasti akan sulit kan. Nah, bagaimana caranya tadi supaya kita tahu yang benar itu seperti apa? Caranya mungkin dari gereja apa yang bisa diberikan untuk jemaat supaya bisa menemukan dirinya di dalam Tuhan. Ya, tugas gereja kan sebenarnya gereja itu seperti bengkel. Ya, jadi memang kita ada di tempat ini untuk dipulihkan. Ya, jadi kalau gereja tidak terbuka kepada orang-orang yang rusak, yang sakit, yang punya problem, nah, itu bukan gereja. Karena gereja bukan showroom, tapi gereja itu apa? Bengkel. Nah karena itu tugas gereja apa? Mau menerima orang-orang yang ya mengalami masalah, ada pergumulan, gambar dirinya rusak, ya. Nah, gereja menerima mereka, tetapi tidak cukup hanya menerima mereka, tapi gereja harus mengedukasi mereka. Ya, gereja itu menjadi training center, itu fungsi gereja. Melatih, memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya ini diberdayakan menjadi orang-orang yang mampu juga nanti memberdayakan orang lain. Sebenarnya kan tempat ini, gereja ini tempat pelatihan kita. Pelayanan kita sebenarnya bukan di sini, pelayanan kita di luar. Pelayanan Anda di kampus, pelayanan Anda di sekolah, pelayanan Anda di marketplace, itu tempat kita melayani. Gereja tempat apa? Tempat kita dibentuk. Ya, tempat kita diasah, diperbaharui. Karena itulah, kalau tadi dikatakan kalau gereja juga enggak bisa memberikan ini, berarti gereja gagal. Berarti gereja bukan menjadi jawaban. Padahal gereja, ya itu adalah jawaban. Di semua tempat gereja harus apa? Menjadi jawaban. Dan kalau ditanya lagi siapa gereja? Kita ini gereja. Ya, kita harus menjadi jawaban untuk apa? Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi ini. Kira-kira begitu. Jadi tugas gereja memang tadi bengkel ya Kak ya, untuk menerima orang-orang dan memberikan kebenaran itu terus-menerus ya, supaya dibaharui pola pikirnya. Oke. Teman-teman sudah siap pertanyaannya, bisa disiapkan ya. Ini durasi. Belum ya? Oke. Ya, boleh. Bisa ya. Kasih permisi dulu kalau mau nanya. Senior ya? Iya, senior. Ini Kak, aku tertarik soal analogi korek api tadi. Iya. Ya. Jadi korek api jadi maksudnya semacam, aku membacanya semacam pembatas yang mungkin apa itu yang kita ciptakan atau juga yang orang lain mungkin ciptakan itu kita. Ya. Nah, kita menghadapi yang seperti itu gimana? Misalnya kalau kakak sendiri ada cerita tadi masalah keluarga, mungkin itu korek apinya kakak ya. Ya. Nah, bagaimana sementara keluarga, hal-hal seperti itu kan bukan, kita tidak memilih keluarga, Tuhan yang memilihkan keluarga buat kita ya. Betul. Nah, bagaimana kakak mengatasi korek apinya kakak yang tadi itu? Ya, setiap kita tentu menghadapi ya tanda kutip korek api tersebut yang membatasi kita untuk bisa maksimal dalam kehidupan. Itu bisa kata orang tua, makanya menanamkan gambar diri dari kecil ya. Seperti kata dia, memang kita tidak bisa milih keluarga. Karena itu kita nggak bisa salahkan masa lalu, tapi kita sedang ada di masa ini dan untuk masa depan. Nah, setelah tadi saya katakan kebenaran itu ya harus mengubah dulu ya setiap apa pola pikir yang salah. Kemudian kita harus mau berjuang. Ya, daya juang untuk apa? Menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Walaupun Anda sudah tahu kebenarannya, tapi kalau Anda tidak mau berjuang, tidak mau bergerak, karena lewat sebuah perjuangan lah nanti akan kita melihat apa yang kita perjuangkan menjadi berhasil. Ya, banyak anak-anak Tuhan kenapa mereka tidak bisa ya akhirnya menemukan apa yang Tuhan mau atas hidup mereka? Karena mereka menghadapi tantangan sudah takut. Ya, mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka, tapi mereka tidak mau melangkah. Karena itu kadang-kadang Tuhan memaksa. Seperti siapa? Musa. Musa itu sebenarnya punya potensi yang hebat.
Tapi karena pengalaman, ya membuat apa? Gambar dirinya, konsep dirinya, tentang dirinya jadi rusak. Dia pernah lari akhirnya jadi gembala, padahal dia lulusan dari universitas di Mesir. Dulu orang kalau mau sekolahin anak itu ke Mesir loh tujuannya loh. Karena Mesir pada waktu itu maju, ya menjadi salah satu sentral peradaban dunia. Makanya ada Sphinx, ada piramid, itu kan menunjukkan kemajuan. Kalau sekarang memang beda. Tapi Musa dididik dalam pendidikan yang luar biasa. Ya, Musa dididik dengan pengetahuan yang hebat. Tetapi itu pun ternyata bisa. Ya, karena pengalaman-pengalaman di mana dia membela bangsanya tapi tidak diterima, ditolakkan begitu kan. Dia rasa tertolak, sehingga apa? Ya sudahlah. Ya, nggak ada yang mau menerima saya mau berjuang, nggak ada orang yang peduli, sampai akhirnya Tuhan berjumpa dengan dia, walaupun dia banyak alasan. Sama, kita ini yang sering membuat kita tidak maksimal dalam hidup ini karena kita itu selalu excuse dengan kelemahan-kelemahan kita. Selalu merasa kita pantas menerima apa yang kita alami, pantas dikasih, pantas seperti ini. Dan Musa juga begitu kepada Tuhan. Siapa aku Tuhan? Kenapa harus aku? Ya, tapi hebatnya waktu Tuhan dia tanya siapa aku Tuhan, Tuhan tidak kasih tahu loh kamu itu Musa, kamu itu gini. Ya, tetapi apa? Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena apa? Ketika kita mengenal Tuhan, di situ kita mengenali siapa diri kita. Karena kita ini gambar Allah. Amin. Kita ini gambar rupa Allah. Sehingga apa? Ketika dia dipanggil walaupun sulit, dia masih bergumul. Ini saya katakan, ini sebuah proses sebenarnya. Anda dengar hari ini kita bicara tentang gambar diri, bukan berarti ketika Anda tahu, Anda langsung beres semua. Enggak. Anda pun bergumul nanti. Anda akan menghadapi tantangan-tantangan, ya ditantang untuk berani meninggalkan ya zona nyaman kita juga yang selama ini ya kita ada di contohnya di tempat di mana ya kita sudah ada selama ini kan sulit juga. Musa juga begitu, sampai ditantang Tuhan terus sampai akhirnya dia mau. Dan lihat ketika dia mau ngapain? Dia melangkah, ambil tanggung jawab itu. Ya, ketika dia melangkah, baru dia melihat bahwa potensi pemimpin ada dalam dirinya. Ketika dia mau berbuat, memimpin bangsa yang sulit, tegar teguh gitu, baru dia melihat, oh ternyata saya punya kapasitas yang luar biasa ya. Ketika apa? Mau melangkah. Ya, dan itu yang penting juga buat kita. Harus mau melangkah. Ya, tantangan memang selalu ada. Bukan berarti kalau kita sudah menemukan siapa diri kita, kita anak Tuhan, kita anak Raja, maka semua jalan akan terbuka dengan begitu saja, enggak. Ya, tetapi kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Tapi mentalitas ya anak Raja, gambar diri yang benar dalam diri itu akan menolong kita. Ya, punya daya juang yang lebih menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kira-kira begitu. Jadi kalau dikasih kepercayaan, ambil aja gitu Kak ya? Ya, kadang-kadang kan takut kan, nggak bisa nanti gagal, nah itu. Ya. Ini agak mengefek sebenarnya. Oh, ngerasa terefek. Ngerasa terefek. Ngerasa terefek. Padahal nggak ada maksud Kak. Oh kena ya di sini ya? Iya, kena. Iya, kena sini. Oke. Kak bisa kasih contoh bagaimana pengalaman sadar bahwa ini yang selama ini aku pegang ternyata salah kayak gitu. Pengalaman kakak pribadi. Jadi waktu mengalami kejadian seperti apa yang sampai kakak tahu, oh ya ternyata ini yang aku pegang selama ini salah. Saya kan memang bertumbuh di dunia pelayanan, ya di dalam pelayanan dari mulai kecil sampai saya pun memutuskan masuk sekolah pendeta. Nah, dari kesadaran itu bahwa saya salah, ya, dan akhirnya saya mengambil sikap tentunya. Jadi yang tadi dikatakan, ketika ada tantangan untuk ya menerima tanggung jawab sesuatu ya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dulu saya orang yang selalu berusaha menolak, berusaha menghindar. Janganlah, ya saya mendukung aja lah. Ya pokoknya saya mendukung. Ya saya pokoknya membawa dalam doa kan gitu kan dari kedengarannya rohani kan. Tapi tidak mau ambil tanggung jawab karena saya tahu, aduh saya nanti gagal nih. Saya nanti nggak bisa gimana. Saya nanti malu. Ya semua itu berkecamuk dalam diri saya. Tetapi ketika saya tahu kebenaran bahwa dalam diri kita ini Tuhan taruh potensi yang luar biasa, saya akhirnya mau menerima tantangan tersebut. Setiap saya dipercayakan untuk satu hal yang mungkin bagi saya nggak mungkin melakukannya, tetapi saya mau melangkah. Nah ini, disinilah akhirnya apa?
saya baru tahu ternyata saya punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika Pak mau melakukan, kita itu kan kadang-kadang tidak berani ketika melihat, wah ini sesuatu pekerjaan, ya ada di karir mungkin dikasih kepercayaan yang sulit, nanti gagal bagaimana. Tapi Anda harus ambil kesempatan itu. Disitulah Anda akan apa? Tertantang untuk mampu mengatasi apa? Mengalahkan setiap ya tantangan yang diberikan kepada saudara. Jadi ketika kita tadi diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit menurut kita, karena di sanalah kita akhirnya sangat membutuhkan Tuhan. Karena apa? Kita butuh Tuhan dan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita kan. Kalau semua bisa kita lakukan, kita akhirnya adalah saya bisa lakukan kok. Ya, yang standar-standar aja lah, yang sudah biasa. Tapi kalau hal-hal yang tidak mungkin, tapi kita percaya karena apa? Ada Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Jadi ketika saya dulu ingat ya, bahkan saya sekarang kan terlibat ya di sinode ya, dalam skala nasional di GBI. Saya ingat dulu ada mentor saya juga ya, yang sudah almarhum, yang sebenarnya menantang saya untuk menerima satu tanggung jawab yang saya pikir saya masih muda sekali. Saya tolak. Jangan Om, jangan Pak, saya kan masih muda, masih banyak yang lebih senior, masih banyak yang lebih mampu. Enggak, harus kamu. Makanya puji Tuhan ada pemimpin-pemimpin yang visioner, yang melihat apa yang kita belum lihat, tapi pemimpin bisa lihat. Ya sehingga Pak, akhirnya saya mau. Wah, dan disitulah Tuhan akhirnya apa? Mulai angkat terus, mulai percayakan terus, ya sampai akhirnya apa bisa ya dipercaya untuk hal-hal yang sifatnya lebih besar tentunya. Dan kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya pelayanannya, saya tadi membayangkan, aduh sibuk sekali Kak John ya. Ketua Biro BEC, Sinode GBI, Wakil Gembala, terus Ketua Pemuda Badan Musyawarah Kerjasama, terus belum urus keluarga. Mikirnya kayaknya, waduh, kayaknya nggak. Makanya jangan dipikirin, dikerjain. Jangan dipikirin pusing kan. Mau nanya? Silakan. Kecantikan terus udah tadi. Dari jemaat ada pertanyaan? Ditahan untuk sesi kedua ya. Sesi kedua. Oh ya. Ya, setelah break. Kak, apa akibatnya kalau misalkan kita terus-menerus memegang kepercayaan yang salah atau keyakinan yang salah tentang diri kita, atau punya gambar diri yang tidak benar? Ya akibatnya kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan tuju atas kehidupan kita. Ya sebenarnya gambar diri yang ya salah, pemahaman diri yang salah itu mengakibatkan semua potensi dalam diri kita itu terkubur. Semua kemampuan-kemampuan ilahi dalam diri kita itu ya akhirnya mati. Sehingga kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kan hidup ini sebenarnya didesain, dirancang oleh Tuhan dengan tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan yang ciptain kita, Tuhan yang buat kehidupan kita, segala sesuatu sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Dan kembali kepada firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan punya rancangan yang apa? Indah, rancangan yang hebat, rancangan yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus menerus ya dalam gambar diri yang tidak pulih, ya gambar diri yang rusak, ya potensi tadi itu tidak akan muncul, tidak akan terlihat, dan kita akan ya mengakhiri hidup sebagai orang-orang yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sebenarnya prestasi yang paling hebat dalam hidup ini kan ketika kita akhirnya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu prestasi yang paling hebat dalam kehidupan kita. Ya, saya kira seperti itu. Ya, ini aja deh. Dari tadi dipepet terus. Ya, kan ini ada yang satu hal yang menarik ya. Kan kita ini dari berbagai macam latar belakang. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada juga yang sudah kerja. Nah, sejauh mana pengaruh gambar diri kita di kehidupan kita yang kita jalani? Bagaimana kita menjalani terus bagaimana kita sebagai orang percaya mungkin kita tidak bisa memilih kita dengan siapa, kita akan bekerja dengan siapa, melayani dengan siapa, belajar dengan siapa di sekolah. Mungkin beberapa dari mereka punya gambar diri yang mungkin masih keliru, masih perlu untuk diakui, dan mungkin itu secara tidak langsung berpengaruh juga dengan kita, karena kita
bersama-sama dengan orang yang mungkin gambar dirinya belum pulih. Nah, bagaimana kita meresponi yang situasi seperti itu, Pak? Ya, kembali tadi bahwa latar belakang ya masing-masing kita tentu berbeda. Tapi latar belakang itu, lingkungan, keluarga itu menjadi hal yang sangat menentukan tentunya untuk apa? Membentuk gambar diri kita. Ya, tapi di Alkitab pun ternyata Tuhan memakai orang-orang dari latar belakang yang beragam. Latar belakang baik gambar dirinya pun yang sebenarnya mengalami problem. Ya, contohnya taruhlah ya, ketika Gideon dipanggil Tuhan, ya, dia lihat sebagai kaum yang paling kecil, nggak bisa apa-apa. Ya, taruhlah contohnya juga Daud, ya, sekalipun ayahku menolak aku, dia anak yang tertolak. Ya. Tetapi ternyata Tuhan ya dalam kesabarannya ya tetap memilih orang-orang yang rusak ini menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, ketika kita dalam masyarakat, dalam komunitas, dalam juga hubungan, nah ini kan banyak anak-anak muda nih, kebetulan usia saudara kan usia-usia akan masuk ke pernikahan. Termasuk juga ketika pasangan kita gambar dirinya belum pulih. Nah, ini memang satu problem yang tidak mudah. Ya, karena nanti Anda akan menghadapi ya banyak gesekan. Ya, jadi memang menghadapi orang-orang yang seperti ini, ya Anda harus punya kesabaran. Ya, Anda harus punya juga ya kasih yang besar untuk dapat menuntun dan membimbing orang-orang seperti ini. Ya, sehingga apa? Itulah kenapa kita Tuhan taruh dalam satu komunitas. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita ada orang-orang yang memang harus ditolong dan Tuhan memakai kita untuk menolong mereka. Kalau dunia sekarang kan dunia makin egois. Ya, makin egois. Dulu orang mau foto saja harus minta tolong loh. Pak, tolongin dong dipotongin. Sekarang nggak perlu pakai tongsis. Ya enggak ya, pakai selfie. Semua sebenarnya diri sendiri. Nah, gereja harus ingat, anak-anak muda harus ingat. Kenapa Anda menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan? Ini tadi juga. Supaya apa? Anda bisa dipakai Tuhan untuk apa? Menolong dan memulihkan orang lain. Latar belakang kita yang berbeda, itu semua dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menolong orang-orang dengan berbagai latar belakang juga. Ya, latar belakang saya beda, ya latar belakang Anda beda, semua itu apa? Karena nanti ada ketemu orang-orang yang latar belakangnya mungkin mirip dan Anda bisa menjadi berkat buat mereka. Oke, kita akhir sampai di sini dulu sesi 1 ya. Teman-teman yang sudah siap pertanyaan, nanti setelah break boleh dikumpulkan kalau yang ditulis di kertas. Tapi kalau ingin bertanya langsung juga boleh ya. Teman-teman bisa bertanya langsung ke Kak Joel. Bertanya apa aja boleh ya Kak ya terkait topik ini. Ya, terkait topik ini. Iya. Silahkan ya. Oke, sudah kenyang semuanya? Oh belum. Paling nggak ganjel dikit ya. Oke, kita sudah masuk ke sesi kedua, di mana di sesi kedua ini teman-teman boleh untuk bertanya langsung. Tapi kalau teman-teman yang sudah kasih pertanyaan lewat kertas yang tadi dibagikan, kita juga akan bacakan ya. Ada 5 bingkisan yang disiapkan oleh teman-teman pengurus untuk 5 pertanyaan terbaik ya nanti ya. Dan tapi yang paling penting sih pertanyaannya terjawab kan, teman-teman mendapatkan solusi dari setiap mungkin ada permasalahan yang dihadapi ya. Baik, sekarang dikasih kesempatan menyingkat waktu untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Iya, Sabta nanti sebutkan nama dan mungkin sekolah, kuliah, bekerja gitu ya. Silahkan, mic-nya dikasihkan ke Sabta. Lalu Angga tadi ya juga ya. Setelah Sabta Angga. Ya. Boleh berdiri ya. Diri aja mas. Cek. Sudah masuk Bu? Sudah. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Sabta Irawan di BBA 113 019. Biasanya di kuliah seperti itu. Ya, saya kuliah. Pertanyaan saya tertarik tadi waktu Bapak bilang ada selfie ke merek-merek tongsis. Ya. Nah, pertanyaan saya, berdosakah kita jika kita menggunakan teknologi di zaman sekarang untuk merapikan, itu kan harus merapikan, atau kata lain itu mengubah bentuk dari diri kita, misalnya menggunakan kamera yang penuh dengan filter atau editan.
masuk jadi yang maju dalam jadi maju keluar, yang agak hitam keputihan gitu kan. Ya, meskipun dia sadar gambar dirinya secara aku dan dia itu sudah putih. Ya, tapi dia misalnya kayak kita anak gereja ini masih menggunakan itu apakah berdosa kan? Kami di situ. Iya, seperti itu. Tapi ya maaf, kamera saya masih jelek kok, masih saya belum menggunakan itu. Ya, terima kasih. Tapi sudah bersiap-siap ya mau juga. Tapi ada diulang atau sudah Enggak, maksudnya mau bersiap-siap mau bikin gitu juga. ya kalau misalnya berdosa saya sebeli. Sampai itu aja pertanyaannya. Sudah. Terima kasih banyak Santa. Tangan dulu Santa ya. Perkenalkan diri, nama saya Angga. Pertanyaannya, kita tahu saat ini sedang maraknya bully membuli, karena bully kita tahu bisa membuat orang yang minder semakin minder dan kemungkinan bisa merusak gambar diri orang tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih Anda. Tangan dulu ya. Aja ya bisa langsung dijawab langsung. Ya, yang pertama tadi siapa namanya? Santa. Sabta. Ya, kita sedang hidup di era teknologi yang sangat maju. Ya, generasi digital. Orang menyebutnya generasi ini generasi gadget. Ya, hampir semua hal kita bisa kerjakan dengan alat ini. Makanya disebut smartphone. Ya, kalau dulu yang namanya stupid phone, ya kan. Sekarang smartphone. Ya, teknologi itu sebenarnya menolong atau membantu kita dalam banyak hal. Tetapi tentu ada eksesnya juga, hal yang bisa negatif, ya, hal yang salah. Saya tahu mungkin Anda punya aplikasi-aplikasi yang bisa mengubah bentuk-bentuk wajah saudara, ya, bisa mengubah yang tadi itu hidung jadi lebih mancung, mata jadi lebih belok atau lebih sipit dan segalanya. Ya, bagaimana tanggapan kita terhadap hal yang demikian? Apakah ya kita bisa mempergunakannya? Ya, saya pikir mempergunakannya hanya untuk sekedar fun, hanya untuk sekedar seru-seruan sih tidak masalah. Tetapi kalau sampai ya itu membuat kepercayaan diri kita ya menjadi lebih baik karena kita bisa edit foto kita. Kadang-kadang kan orang kenalan yang ditunjukin foto yang udah diedit gitu ya, pas ketemu kenyataannya kan. Sebenarnya pasti orang itu bermasalah dengan apa? Dengan gambar dirinya, tidak menerima dirinya secara utuh apa adanya. Ya, makanya dia berusaha untuk robah sana robah sini. Tapi sebenarnya begini, kalau kita sudah mengenal diri kita dengan baik seperti yang Tuhan katakan, saya pikir ya kayak saya juga jarang itu robah-robah ya aplikasi. Tapi sebenarnya anak-anak ABG sekarang itu kan kenapa terjebak dengan hal itu, karena memang mereka sedang dalam masa-masa untuk menemukan, mencari diri mereka yang sesungguhnya. Ya, sehingga teknologi ini kan yang paling banyak disasar memang anak-anak muda. Aplikasi-aplikasi yang bisa mengubah bentuk wajah, ya, mengubah penampilan, diedit dan sebagainya, itu memang yang paling banyak ya tentu dikonsum oleh orang-orang muda. Jadi kalau menurut saya dosa atau tidak dosa sebenarnya lebih kepada hal-hal apakah hal itu berguna atau tidak untuk kita. Ya, jadi ya apa yang kita pegang dalam teknologi itu kita harus melihatnya ya sejauh mana itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita merasa lebih mantap, lebih keren dengan aplikasi yang kita ubah-ubah itu berarti memang kita belum menerima diri kita apa adanya. Ya kalau cuma sekedar seru-seruan ya silakan saja kan, tidak masalah menurut saya. Tetapi kalau itu yang membuat Anda ya mencoba mendesain ulang diri Anda dan mencoba menjadikan Anda lebih hebat dari Tuhan, harusnya Tuhan buat saya model begini baru bagus nih, yang ini nggak bagus, kan bisa seperti itu. Nah, kalau kita dalam tataran atau tahap seperti itu, ya saya pikir itu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kira-kira seperti itu ya saya. Oke, yang kedua Angga soal bully tadi. Ya, soal bully. Ya, anak saya harus sampai pindahkan dari satu sekolah yang menurut saya komunitasnya kurang baik. Ya,
Saya baru pindahkan kemarin dia kelas 4, saya harus bayar harga lagi dengan bayar uang pangkal yang cukup mahal. Karena setelah dia 3 tahun di sekolah itu saya lihat ya teman-temannya, komunitasnya ya sering ya mengucapkan hal-hal yang bisa merusak gambar diri ya anak saya. Jadi saya harus bayar harga untuk itu. Jadi pengaruhnya memang sangat kuat. Ya, karena itulah mau tidak mau sebenarnya betul keluarga yang harus menjadi ya penentu di dalam juga menciptakan gambar diri anak kita, anak saya, Anda. Tetapi ketika kita lihat dalam kehidupan bergaul kalian anak-anak muda, ya ngomong aja sekarang itu saya lihat, aduh ngomongnya itu dengarnya aja kita ngeri sebenarnya. Ya, wah monyet lu gitu ya, anjing, wah semua diomongin kan gitu kan. Ya orang ketemu dibilang dari mana jing, katanya anjing coba dipanggil. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya itu merusak. Karena itu dalam berkomunitas, dalam relationship, dalam hubungan, Anda harus pintar memilih. Anda harus ya menerima semua orang, welcome dengan setiap orang, tapi memilih rekan-rekan untuk Anda hidup dalam komunitas, dalam sebuah hubungan, itu tanggung jawab Anda juga. Anda harus membatasi dengan orang-orang yang bisa merusak ya gambar diri Anda. Ya, Anda bisa memilih. Silakan berteman, tidak masalah, tapi sekedar teman saja. Tapi hubungan yang lebih ya untuk sebuah relationship, fellowship ya Anda harus memilih. Saya yakin itu sangat merusak sebenarnya. Ya, karena itulah ya kalian-kalian pun yang sudah mengenal kebenaran, ya memakai mulut, ya memakai lidah kita untuk memberkati, bukan mengutuki orang. Amin. Ya, bukan merusak ya jati diri seseorang karena hal-hal negatif yang kita ucapkan. Memang sih sepertinya sih bercanda, sifatnya cuma sekedar bercanda, tapi lama-kelamaan itu bisa merusak hidup seseorang. Karena itu berteman oke, tetapi untuk sebuah hubungan komunitas itu harus cari orang-orang yang bisa saling membangun dalam hidup saudara. Kira-kira begitu ya. Seperti firman Tuhan ya Kak ya, pergaulan yang buruk merusak. Iya, betul sekali. Baik. Ya, pintar ya. Pasnya pintar. Iya dong. Pas ayatnya tadi yang tadi kan kurang pas kata kamu tadi kurang pas. Ya, tidak baik sendiri kan. Yang tadi Kak cuma bercanda aja di depan. Ya. Kak ini pertanyaannya hampir sama tapi agak berbeda jadi perlu ditanggapi. Serupa juga. tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Ya. Pertanyaannya dari Lisa Tobing. Di mana sebenarnya gambar diri itu lebih kepada karakter atau tampilan fisik kita, atau mungkin keduanya saling berkaitan. Kemudian ini Ala menanyakan pendapat Kak Jo tentang orang-orang yang melakukan operasi plastik untuk meniru idolanya atau orang yang dikagumi gitu ya, seperti boneka Barbie, Superman atau artis-artis K-pop. Kebanyakan mereka pasti melakukan itu karena gambar diri mereka rusak sampai mempengaruhi mental mereka. Nah, gimana mereka bisa pulih sedangkan fisik mereka udah nggak original? Oke, saya jawab yang ini dulu, yang soal operasi plastik. Ya, operasi plastik kita pernah juga bahas dalam satu diskusi forum ya, teologia di Sinode bahwa operasi plastik ya itu ada yang diterima, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau di hal yang diterima ketika seseorang mengalami kecelakaan, ya, dan harus ya dilakukan operasi plastik, maka sampai tataran itu bisa diterima. Ya, tetapi untuk mengubah penampilan, ya, dan ini memang perdebatan yang panjang waktu itu karena salah satu negara yang paling banyak operasi plastiknya itu kan Korea, ya, dan ada narasumber juga yang mengatakan, oke, kalau orangnya punya duit, kalau orangnya mampu, kenapa tidak? Daripada ya anaknya dibully terus, dia merasa kurang percaya diri. Ya, tetapi kalau kita kembali bercermin kepada kebenaran, maka operasi plastik yang demikian bukan karena kesehatan, ya, tetapi karena mau mengubah penampilan, menurut saya itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya, itu hal yang salah, hal yang keliru. Ya, karena setiap kita ini Tuhan sudah ciptakan dengan keunikan masing-masing. Gak ada yang sama loh. Ya, kembar pun itu tetap ada perbedaannya. Ya, kalau mirip ada. Kalau kita ke daerah-daerah Papua kan agak mirip-mirip kan, ya.
Salaman kita bingung, tadi belum Bapak, kita belum disalam Bapak, gitu kan? Kita, oh lain Bapak, gitu kan saudara? Karena mirip-mirip, tetapi tetap berbeda. Dan keunikan kita masing-masing itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, Anda contohnya yang wanita dengan rambut yang Anda miliki, kulit tubuh, pasti ada. Ya, orang-orang jangan berpikir nggak ada yang tertarik sama saya Kak. Apalagi kita korban iklan tadi kan, harus putih, harus langsing, harus begini. Nah, kita akhirnya mengubah tampilan jadi putih apa. Padahal ada orang yang Tuhan sudah tertarik dengan kita yang original seperti itu. Ketika orang itu, pemuda itu, ya kita lewat, padahal Tuhan taruhkan memang dia buat kita kan. Karena pas lihat kita, pada pertama ada getaran kan, kira-kira begitu kan. Tapi karena apa? Kulitnya lain, jadi gak ada getaran. Karena apa? Ya, kita sudah mengubah penampilan kita. Ya, jadi saya pikir Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik. Ya, dengan jenis apapun kulit kita, suku kita, bangsa kita, apa saja, itu semua hal yang baik tentunya. Ya, jadi operasi plastik untuk ya hal-hal kesehatan yang sifatnya ya urgent karena kecelakaan itu diperbolehkan, tapi untuk mengubah tampilan tidak. Ya, itu pendapat saya. Kalau nanti pendapat, karena pendapat kan ini ya beda-beda ya, pendapatan aja beda-beda, apalagi pendapat saudara ya. Terkait yang tadi Kak soal gambar diri, itu karakter atau tampilan fisik, atau mungkin keduanya saling berkaitan? Ya, gambar diri ya bisa berkaitan juga dengan karakter seseorang, bukan cuma tampilan fisik sebenarnya yang kelihatan. Ya, kalau memang lebih kita melihat kepada tampilannya, ya. Tapi ketika seseorang ya punya gambar diri yang salah, tentu gambar diri itu suatu kepercayaannya yang dia percayai tentang tadi itu gagal, saya nggak berhasil, sehingga lahir karakter apa? Yang mudah menyerah, malas, ya kan? Terus apa? Nggak mau berjuang. Nah itu kan karakter-karakter yang akhirnya membatasi dia untuk apa? Untuk bisa ya berprestasi. Jadi saling berkaitan tentunya. Ya, jadi bukan cuma sekedar penampilan. Anda penampilan sah-sah aja. Contohnya penampilannya yang saya katakan tadi kekinian juga nggak masalah. Tapi yang penting Anda tahu Anda bukan berharga karena itu. Tapi Anda ingin, contohnya kayak pelayanan anak muda, kita ingin masuk ke dalam pelayanan anak muda supaya lewat penampilan kita mudah diterima. Ya. Orang biasanya harus terima dulu diri kita, baru berita kita diterima. Kalau diri kita saja sudah ditolak karena hanya sekedar tampilan, makanya Paulus bilang apa? Di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah aku seperti ini, aku seperti ini. Dia tetap menyesuaikan diri. Ya, supaya apa? Supaya dia diterima. Tetapi kalau dikatakan gambar diri, kalau gambar dirinya salah, dia akan berpengaruh kepada apa? Karakter. Jadi orang yang apa? Kelas, daya juangnya rendah. Tapi kalau gambar dirinya benar, gigih. Nah itu kan karakter juga tuh, gigih, rajin, tekun. Nah, berpengaruh juga menurut saya. Kak, ini pertanyaannya mungkin tadi sudah terjawab juga, tapi mungkin ada tambahan dari kakak. Bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan gambar diri kita yang benar di situasi atau lingkungan atau pergaulan yang mungkin dapat merusak gambar diri dalam diri kita? Tadi kan kakak bilang kita bisa pilih dengan siapa kita mau bergaul. Nah, kalau lingkungannya seperti itu, cara mempertahankan gambar diri yang benar. Ya, cara mempertahankan gambar diri yang benar ya. Saya pikir ketika kita tahu ya, ini gambar diri yang benar, maka sumbernya tentu kebenaran. Sumbernya tentu Tuhan. Ya, jadi kalau bicara sumber gambar diri itu kan ada banyak, ada dari kata orang, ada dari diri kita, dari lingkungan dan budaya. Tapi kita dengar apa kata Tuhan. Jadi itulah sebabnya kalau Filipi 4 dikatakan itu ya, 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang baik, semua yang saya bilang, pikirkanlah semuanya itu. Karena itulah kenapa kita harus terus menerus, kebenaran itu harus kita baca, kita renungkan, kita lakukan, supaya semua yang benar itu adanya di mana kan? Di Alkitab kan? Supaya kebenaran itu terus menjaga. Dia seperti terang, sehingga walaupun dunia ini makin gelap, tapi kita berjalan terus dituntun oleh terang itu, ya, sehingga kita tidak akan ikut dengan apa? Hanyut dengan keadaan zaman. Ya, tetap kita melihat zaman ini kita bisa mengikutinya, tetapi dengan
batas-batas yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Karena itu tidak cukup ya sebenarnya kalau bicara gambar diri yang sampai seperti Kristus, kan mengembalikan ini. Gambar diri yang rusak ini nggak mudah sebenarnya. Nggak cuma kita dengar udah beres, enggak. Apalagi ada file-file yang lama ya, pikiran-pikiran yang ditanam di pikiran kita, masa lalu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Karena itu butuh terus-menerus menjaga pikiran, bukan pikir positif. Tadi saya katakan kan, pikir positif itu enggak alkitabiah. Ya, copet kalau mencopet pikirannya positif loh. Dapat nih, gitu dia. Nggak mungkin, aduh saya nggak dapat nih, saya digebukin, saya nanti dihajar massa, nggak mungkin. Jadi tidak berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu anak-anak muda harus cinta Alkitab. Yang setuju katakan amin. Anak-anak muda harus suka baca firman Tuhan. Kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Berdasarkan teori 5 kebutuhan dasar yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow, apakah kualitas gambar diri yang sejati dipengaruhi oleh pemenuhan kelima kebutuhan tersebut? Dan apakah keterkaitan antara pembentukan gambar diri dengan pendidikan karakter Kristiani? Pertanyaan ini dari Made. Made, ya, Made kamu mahasiswa psikologi? Mana Made? Oh ya, mahasiswa psikologi bukan? Oh, ya, teori kepribadian itu sebenarnya banyak. Ya, teori kepribadian itu banyak. Tapi yang paling terkenal memang teori yang disebarkan oleh Abraham Maslow ini. Ya, ada 5 kebutuhan. Ya, yang disebut mempengaruhi kepada perkembangan ataupun gambar diri seseorang. Ya, tetapi dari banyak teori sebenarnya cuma 3 yang kalau bisa disimpulkan itu 3, yaitu kebutuhan dicintai, ya, dan mencintai, kebutuhan ya berharga, ya rasa berharga, dan kebutuhan berdaya guna. Nah 3 kebutuhan ini kalau ditanya mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Kalau orang ya dia cukup dengan cinta, dibesarkan dengan kasih sayang, gambar dirinya itu pasti jauh lebih baik daripada seorang anak yang kurang kasih sayang. Ya, sangat mempengaruhi. Ya, contohnya seorang anak yang kita besarkan dengan setiap hari kita memberikan motivasi, pujian. Ya, anak saya kan perempuan 3, ya, cantik-cantik lagi saudara-saudara ya. Ya bapaknya ganteng, mamanya cantik, ya begitu lah saudara. Ya. Saudara kalau pendeta bagus itu harus senang, ya. Amin saudara ya. Jangan gitu kan. Ya, saya harus berusaha ya memenuhi kebutuhan dasar ini supaya ya gambar dirinya terbangun dengan baik. Makanya sering saya puji, sering saya cium, sering saya katakan, papi sayang kamu, papi sayang kamu. Setiap hari tidak pernah lupa saya akan ngomong sama dia, papi sayang Joanne, papi sayang Josephine, kamu anak hebat, kamu anak yang luar biasa. Ya, kebutuhan dicintai, dikasihi. Ya, kalau teori Abraham itu kan ada kebutuhan dasar soal makan, minum, sandang dan segalanya. Ya, itu kebutuhan yang umum. Sampai nanti kan aktualisasi diri ya, yang paling tinggi kan mengaktualisasikan diri, itu rasa berdaya guna, ya, rasa berharga. Nah, semua kebutuhan-kebutuhan dasar ini, banyak teorinya ini, psikologi itu cuma menemukan, tapi untuk mendapatkan solusinya, sebenarnya mereka belum bisa menemukan solusi yang paling tepat untuk apa kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, tetapi itulah sebabnya setiap kebutuhan ini sebenarnya dijawab seluruhnya utuh sempurna di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena kebutuhan dicintai, ketika seorang anak tidak dicintai, tidak dikasihi, kalau dia mengenal Allah sebagai Bapa, kebutuhan ini terpenuhi dalam kehidupannya. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Kebutuhan berharga, ya ini kan yang dibutuhkan orang. Dia butuh satu pengakuan, dia butuh satu penghargaan. Nah, kalau ini didapatkan dengan baik, tentu seorang anak akan bertumbuh juga jauh lebih baik. Bayangkan seorang anak dibodoh-bodohin sama orang tua, ya, maaf nih, anak di rumah dibilang kamu itu monyet, kamu binatang, kamu.
itu kan merusak rasa berharganya dia. Ya, ketemu teman-temannya di sekolah, bos mau kemana bos? Coba naik tingkat dia dari monyet jadi bos. Jauh sekali. Sehingga Pak, ketika temannya ngerokok bos, dia Pak, dia ngerokok. Narkoba bos, mau dipanggil bos. Makanya dia nggak betah di rumah, dia lebih betah di pinggir jalan. Karena Pak, ada orang yang menerima dia, sehingga dia merasa apa? Dihargai. Ya. Dan lewat Roh Kudus memakai kita dengan kuasanya, amin. Sehingga Pak, kita menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Ya, sehingga kita mengaktualisasikan diri bukan kehebatan kita, tetapi lewat Roh Kudus yang memakai hidup kita, sehingga Pak, kita bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terus tadi rasa juga berdaya guna. Ya, orang itu ketika dia tidak punya sesuatu, dia tidak bisa berhasil, dia tidak bisa sukses, dia akhirnya merasa hidupnya nggak berguna, nggak ada artinya, hidup nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di dalam Kristus kita temukan, sehingga Pak, kita orang yang karena dosa bejat, hancur, tidak berubah. Tapi ketika kita ditebus oleh Kristus, sehingga Pak, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau melihat teori dari Abraham Maslow ini, maka mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi itu akan mempengaruhi perkembangan. Tetapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa ya akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Itu yang sebenarnya akhirnya Tuhan menjawab ketika di dalam Bapa, Roh Kudus dan Yesus kita menemukan semua itu, sehingga diri kita menjadi sempurna. Aktualisasi diri yang kita tunjukkan pun bukan lagi untuk menunjukkan bahwa kita ini sesuatu karena aktualisasi diri itu, tetapi apa yang kita lakukan, berprestasi. Anda harus berprestasi. Saya berdoa supaya anak-anak muda menjadi orang-orang yang sukses. Saya berdoa Anda menjadi orang-orang yang hebat di bidangnya. Tetapi semua itu bukan pijakan yang menentukan harga diri saudara. Pijakannya tetap karena Anda tahu Anda pribadi yang berharga dan dikasih oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya? Amin. Ya. Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya, seperti apa gambar diri yang salah dan bagaimana kita tahu kalau kita punya gambar diri yang salah? Pertanyaan berikutnya, beda minder dan rendah hati. Ya. Seperti apa gambar diri yang salah? Bagaimana kita tahu? Ciri-cirinya Anda takut gagal, ya. Ciri-cirinya juga harus, mungkin Anda berpikir harus sukses baru saya dihargai. Ya, semua mengejar kepada pencapaian. Terus juga Anda merasa ya sering ketika menghadapi apapun rasa tertolak, rasa tidak dihargai, ya Anda menerima kritikan tidak bisa, ngasih masukan teman langsung menolak. Nah, itu gambar dirinya sedang bermasalah itu. Ya, itu menunjukkan bahwa dia punya gambar diri yang sedang punya problem. Ya, terus tadi apa pertanyaannya kemudian? Beda minder dan rendah hati. Beda minder dan rendah hati. Ya, minder itu kan sesuatu yang kita ada yang kurang, ya kurang ganteng, kurang pintar, ada yang kurang lah pokoknya, ya sehingga apa kita merasa ya kita ini ya jadi minder, nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses, ya saya nggak seperti orang lain, gitu. Itu jauh beda dengan rendah hati. Rendah hati itu kan menyikap sikap hati yang bahwa kita tahu bahwa hidup kita ini ada karena anugerah Tuhan. Nah ini dua hal nih, ini penting nih. Saya hampir lupa nih. Pada gambar diri kita harus melihat bahwa satu sisi memang kita ini manusia yang lemah karena kita terbuat dari debu. Ya, itu harus dipahami. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa kita ini citra Allah. Sehingga kalau Paulus itu mengatakan begini, disitulah hebatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu akhirnya dia tahu bahwa gambar dirinya menjadi benar ketika dia hidup dalam kebenaran. Dan yang pertama, hidup dalam kasih karunia. Karena ketika proses demi proses, Paulus juga kan mengalami jatuh bangun juga. Tidak mudah juga, tapi akhirnya dia tahu kasih karunia Tuhan yang akan memulihkan hidupnya. Jadi perbedaannya jelas sekali. Ya, minder itu bukan orang yang rendah hati, tapi minder itu orang yang bermasalah dengan apa? Gambar dirinya. Dia tidak bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia. Sementara rendah hati itu bicara sikap hati yang dia tahu bahwa hidup ini
karena anugerah Tuhan. Apapun yang ada itu semua karena berkat Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak menjadikan apapun yang dia miliki untuk sebuah kesombongan, untuk sebuah keangkuhan. Tetapi dia sadar bahwa semua apa yang ada itu bergantung ya daripada berkat Tuhan. Kira-kira begitu. Sayang sekali waktu kita. Saya napas dulu ya saudara ya. Banyak sekali pertanyaan, tapi yang ada yang mirip-mirip sudah terjawab ya dari narasumber kita. Tapi ini ada yang bertanya, saya bacakan dulu. Ini tidak ke dirinya, tapi ada keinginan untuk menolong orang lain tampaknya dari pertanyaannya. Bagaimana cara kita membantu orang yang belum menemukan gambar dirinya supaya gambar dirinya dipulihkan? Terus ada dibilang ada orang-orang yang punya karakter seperti susah bergaul, pemalu, cuek, dan bisa dibilang orang itu tertutup sekali. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada mereka yang memiliki karakter seperti itu supaya dia bisa berubah dan mengenal Tuhan? Ya, kita mau nolong orang untuk menemukan gambar dirinya. Yang pertama, pastikan orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Tanpa itu nggak mungkin. Ya, jadi pastikan, saudara. Kalau pendekatan-pendekatan psikiater, pendekatan-pendekatan dunia itu kan selalu dengan ya pendekatan-pendekatan yang berbeda tentunya. Ada cara-cara, tapi cara itu sebenarnya pun bisa dipakai. Tapi dasarnya orang itu harus berjumpa dengan Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia mengenali, dia tahu dirinya, orang yang dikasihi Tuhan walaupun dia berdosa. Ya, jadi itu yang pertama. Pastikan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Makanya kalau dalam teori konseling Kristen, apapun persoalan orang selalu ditujukan kepada apa? Untuk terima Yesus dulu. Ya, untuk terima Yesus dulu. Ya, jadi itu yang paling penting sebenarnya. Kalau orang udah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hatinya, kalau kekuatan kita kan kita tidak mampu. Sehingga Pak Roh Kudus akan menolong kita dan menolong dia juga. Terus kayak tadi ada orang yang pendiam. Pendiam itu belum tentu gambar dirinya rusak loh. Ya, karena itu kepribadian kita kan beda-beda. Orang kalau kita mengenal juga ada ya kepribadian disebut orang-orang sanguin, kolerik, melankolis, satu lagi plekmatis. Kan ini bukan berarti bermasalah. Ya, jadi kalau orang diam, ya orang diam lihat orang banyak bicara, stres loh. Banyak banget sih itu orang ngomong, pusing melihatnya gitu. Orang banyak bicara lihat orang diam juga stres. Diam banget sih ini orang, gitu kan? Ya, jadi Anda harus tahu dulu kalau gambar dirinya yang bermasalah, ya itu diurusin. Tapi kalau memang dia kepribadiannya orang yang ya melankolis, ya beda lah sama orang sanguin, kan begitu ya. Jadi dipastikan dulu. Ya kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Bisa tepuk tangan dulu untuk Kak Jan. Ya, walaupun pertanyaannya tidak kita bacakan semua, tapi kalau dicerna ya apa yang disampaikan oleh Kak Joel tadi semua sudah terjawab ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, kita mohon maaf. Kalau mau secara pribadi Kak ya bisa tanya habis ini mau ngobrol-ngobrol sama Kak Joel. Lewat WA juga Lewat bisa. Lewat WA juga bisa ya kalau mau tanya. Soalnya saya sudah ditunggu, saya banyak jadwal tunggu ini. Oh iya. Enggak, saya ada janji ya Kak ya. Sudah. Oke. Kak Rudi silakan. Ya, kalau mau konseling pra gitu saya siap. Ya, yang tadi yang tidak baik seorang diri tadi ya. Pra apa itu ya terserah saudara. Artinya begini, apa yang kita pelajari tentang gambar diri itu tidak ditentukan dengan apa yang saudara miliki. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang minder, makanya mereka harus pakai barang-barang branded sampai nggak punya duit, yang penting beli barang branded, ngutang nggak apa-apa untuk menaikkan harga diri. No. Harga diri kita bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan atau operasi plastik dan lain sebagainya. No. Tapi gambar diri kita ditentukan oleh bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi seringkali orang di sekitar kita bisa memandang hina kita, dan itu menjadi membuat kita tertuduh. Salah satu contoh di Alkitab adalah Daud. Daud itu seorang yang bahkan oleh orang tuanya tidak diperhitungkan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Samuel pergi ke rumah Isai.
Aku akan mengurapi salah satu anaknya untuk menjadi raja. Isai sebagai ayah tidak memperhitungkan Daud, tapi Tuhan melihat jauh. Dia melihat apa? Dia sebagai raja Israel. Jadi hari ini kita harus mulai sadar bahwa kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan harga diri kita tidak ditentukan oleh perkataan orang apa yang kita pakai, no. Tapi kita harus menyadari rencana Tuhan dalam hidup kita. Kak Rudi baru pulang dari KLC. Salah satu pembicara di sana, Kak Rudi tadi sampaikan kepada Pak Joel juga. Salah satu pembicaranya adalah adiknya Pak Ahok. Pipi Sarah, siapa namanya saya lupa. Dia seorang pengacara. Dia berkata begini, ayahnya sekalipun belum kenal Tuhan waktu itu, tapi dia sudah mulai memperkatakan yang baik terhadap anaknya. Dia berkata kepada Ahok, kepada anak-anaknya semua, dia sudah mulai perkatakan sejak kecil. Bahkan kepada orang-orang di bandara, kalau dia pergi ke satu tempat, dia berkata, kamu jagain ya, ini calon bupati, ini calon pengacara. Dan apa yang terjadi, mereka jadi semua seperti apa yang dikatakan orang tuanya. Itu yang Tuhan mau di hadapan kita. Jadi kita bukan orang-orang yang tidak berarti, tapi kita orang-orang yang berarti. Kita ini ambasador, warga kerajaan surga. Kalau kita lihat, kalau baru lihat Pak Arifin, ada dua gembala senior begini. Pak Arifin gembala senior, kalau dia jalan, saudara lihat, ada satu gembala senior, kalau jalan mukanya topi ditutupin, jalannya begini, saudara. Itu orang rendah diri itu. Ya, jadi kita harus sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Oke? Sekali lagi siapa diberkati oleh Tuhan malam hari ini? Puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara minder, itu bukan dari Tuhan. Rendah diri itu harus, ya. Jadi mari kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat anak-anak muda di tempat ini. Kalau ada di antara kami yang rusak gambar dirinya, kami minta malam hari ini perjumpaan dengan Tuhanlah yang memulihkan. Biar setiap anak-anak muda ini menyadari bahwa kami ini anak-anak kerajaan surga. Kami ini begitu berharga. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan merencanakan masa depan penuh harapan dalam kehidupan kami.